Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh Ednafila. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Bayi Bajang. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Di tahun 90-an, Denny dan Dimas ini bekerja sebagai seorang kuli bangunan di luar Jawa. Bekerja dari lulus sekolah menengah pertama sampai Denny mengenal salah satu perempuan yang akhirnya dinikahinya. Setelah menikah, dia tinggal dengan mertuanya di salah satu kampung. Tapi karena pekerjaan Denny yang ada di luar kota, Denny mengajak istrinya ke kota. Sebagai sepasang suami istri yang baru dan ingin menikmati masa-masa pernikahan yang hidup di kota orang dan singgah di salah satu kontrakan dekat dengan tempat Denny bekerja dan juga bersebelahan dengan kontrakannya Dimas. Dengan keadaan yang sederhana, Denny yang bekerja sebagai kuli bangunan ikut salah satu mandor di kampungnya. Kehidupan sepasang suami istri yang selama beberapa bulan tidak ada masalah, kabar bahagia pun menyelimuti mereka. Dewi istrinya Denny yang mengandung anak pertamanya dengan Denny, tapi di usia kandungan yang waktu itu masih sangat muda berumur 2 minggu. Kesehatan Dewi mulai menurun. Setiap harinya muntah-muntah, tubuhnya juga lemas, hanya bisa berbaring di atas kasur. Dengan keadaan seperti itu, membuat pekerjaan Denny yang sebagai kuli bangunan bisa terhambat. Berawal dari Dewi yang hamil, membuat Denny sering izin bekerja dan akibatnya Denny digantikan oleh orang lain dan Denny pun dikeluarkan. Sempat bingung harus mencari pekerjaan kemana lagi. Sementara yang dia percaya itu mandor yang berasal dari kampungnya. Sampai Denny memohon-mohon untuk bisa bekerja dengan mandornya lagi. Tapi pada kenyataannya selama beberapa kali berusaha, mandornya ini menolaknya dengan alasan karena dirinya sering izin dan tidak memberitahu alasannya. Singkat ceritanya, setelah hampir 1 bulan lamanya Denny menganggur, setiap harinya hanya berada di kontrakan. Sementara Dimas yang tahu keadaan Denny, dia berusaha membantu Denny dan istrinya untuk bisa mendapatkan penghasilan. Namun tidak semudah yang dibayangkan. Hampir 3 bulan lamanya Denny tidak bekerja. Dengan istrinya yang hamil muda, membuat Denny harus berusaha mendapatkan pekerjaan untuk biaya lahiran nanti. Denny yang membujuk mandornya terus-menerus sampai akhirnya mandornya luluh. Dan kemudian Denny pun ikut bekerja dengannya. Tapi pekerjaan yang dilakukan tidak di tempat yang sama. Lebih jauh dari kontrakan yang dia tempati dengan istrinya. Setelah mendapatkan pekerjaan, istrinya yang ditinggalkan sendirian dari pagi sampai malam, Denny yang sibuk bekerja sampai tidak mengetahui kondisi istrinya yang sering kram perut. Sementara Dimas yang mendengar kabar kalau istrinya Denny ini sering kram perut, Dimas mengantarkannya ke salah satu dokter kandungan untuk memeriksa kandungan temannya ini. Mulai saat itulah yang beberapa kali Dewi istrinya Denny periksa dengan kandungan diantar oleh Dimas karena Denny sendiri pulangnya jam 9 malam. Sampai hampir 1 bulan lamanya Dimas yang menjaga Dewi karena Dewi yang sering mengalami kontraksi seperti hendak keguguran. Dan kata dokter sebaiknya dirawat di rumah sakit agar keadaan Dewi lebih membaik.
Namun di rumah sakit, biaya yang lumayan besar membuat Dimas menceritakan apa yang dialami istrinya Denny. Sepulangnya dari rumah sakit, 15 menit menunggu Denny pulang, Dimas pun menceritakan kepada Denny. "Den, ini kondisi kandungannya istrimu itu ada masalah. Keadaan yang memburuk membuat Dewi harus dirawat di rumah sakit, Den. Bagaimana? Sampean setuju kalau Dewi dirawat di rumah sakit?" kata Dimas. "Kok sampai harus dirawat di rumah sakit itu bagaimana? Biaya rumah sakit kan banyak," jawab Denny. Setelah obrolan Denny dan Dimas yang mau tidak mau Dewi harus dirawat di rumah sakit, membuat Denny harus meminjam uang ke mandornya. Jumlah uang yang dipinjam 3 kali gajian Denny bekerja. Tidak hanya itu, Denny juga meminjam uang ke Dimas untuk merawat istrinya di rumah sakit. Selama beberapa hari dirawat di rumah sakit, kondisi istrinya yang kian membaik dan biaya rumah sakit yang cukup besar. Sedangkan waktu itu Denny sudah mengambil gajinya. Itu semua membuat Denny kelimpungan. Hutang sama Dimas belum dilunasi. Bekerja selama 3 bulan tidak digaji, belum lagi buat makan sehari-hari dan bayar kontrakan. Sementara keadaan istrinya yang harus bolak-balik ke rumah sakit untuk check up membuat Denny semakin kebingungan. Singkat ceritanya, keadaan inilah yang membuat pikiran Denny kalang kabut, yang pada akhirnya sepasang suami istri ini memutuskan untuk pulang kampung. Selama hampir 1 minggu berada di kampung, Denny merasa lebih tenang dan lebih nyaman karena istrinya bersama keluarganya dan dia memutuskan untuk berangkat lagi untuk menyelesaikan tanggung jawabnya di kota. Sang mantornya juga ternyata menginginkan agar Denny itu secepatnya melunasi pinjaman yang diambil dari mandornya. Denny yang kebingungan harus bagaimana, sedangkan uang kemarin itu digunakan untuk pulang kampung. Sisanya dititipkan kepada istrinya. Denny pun hanya bisa pasrah. "Iya Pak, nanti saya akan lunasi dengan tenaga saya." Tapi mandornya waktu itu ngotot meminta agar uang pinjaman itu segera dilunasi. Karena yang uang itu akan digunakan untuk menggaji para pekerja yang lain. Banyaknya tekanan dari mandornya, akhirnya Denny memutuskan untuk kembali pulang kampung. Singkat ceritanya, setelah hampir 1 bulan, Denny dan Dimas tidak pernah bertemu karena tempat kerja mereka yang jaraknya lumayan jauh. Dan kemudian Denny dan Dimas bertemu saat Hari Raya Idul Fitri. Denny kemudian mengatakan kalau dia itu sudah punya uang untuk melunasi hutang-hutangnya. Mulai dari uang pinjaman mandornya sampai pinjaman ke Dimas, semuanya dilunasi. 1 bulan itu entah dari mana Denny bisa mendapatkan uang untuk melunasi hutang-hutangnya. Tapi di balik Denny yang bisa melunasi semua hutang-hutangnya, ada kabar duka kalau kondisi kandungan istrinya yang sudah berjalan 4 bulan mengalami keguguran. Dewi, sang istri pun sangat terpukul, membuat dirinya sempat sakit sampai 1 minggu lamanya. Dimas yang mendengar kabar itu pun kaget, tapi Dimas senang karena apa yang dilakukan Denny di kampung sudah sukses dengan pendapatan yang sangat besar. Selama 1 bulan dia sudah mampu melunasi hutang-hutangnya kepada Dimas. Denny menceritakan yang selama ini dia lakukan, yaitu menjadi penjual sayur keliling di kampungnya dengan modal yang seadanya. Waktu itu Denny lebih memilih bekerja sebagai pedagang daripada menjadi kuli bangunan. Tapi di balik jualan sayurannya yang laris manis, ternyata dia meminta bantuan kepada salah satu orang pintar agar usaha yang dilakukannya cepat maju.
Denny yang waktu itu mendapatkan informasi dari salah satu temannya kalau ada dukun yang bisa membantu usahanya laris manis. Denny pun mendatangi dukun itu dan mendapatkan saran agar dirinya melakukan ritual pesugihan bayi bajang. Dimas yang mendengar apa yang disampaikan Denny kalau usahanya dia selama 1 bulan yang mampu melunasi hutang-hutangnya. Ternyata ada campur tangan dari si dukun. Dimas tidak habis pikir dengan kelakuan Denny yang nekat meminta bantuan ke dukun. Setelah usahanya sukses dengan bantuan dukun yang berupa ritual pesugihan bayi bajang, istrinya yang keguguran itulah dampak dari ritual pesugihannya. Dimas benar-benar tidak menyangka kalau Denny tega menumbalkan anak yang dikandung istrinya. Bayi yang dikandung istrinya Denny sudah diminta oleh dukun dan dijadikan tumbal, yang mengakibatkan istrinya Denny keguguran karena itu menjadi syarat utama agar usaha yang akan dilakukan Denny bisa sukses dan bisa lancar. Sekarang pun terbukti setelah istrinya Denny keguguran, seminggu setelahnya Denny yang bekerja sebagai pedagang sayur berkembang secara pesat. Dalam 1 bulan dia mampu melunasi semua hutang-hutangnya. Setengah tahun kemudian kehidupannya Denny itu benar-benar berubah secara drastis. Dimas yang mengenal Denny dengan kehidupan dan perekonomian yang dulunya biasa-biasa saja dan bahkan sering kekurangan. Tapi semenjak dia melakukan pesugihan bayi bajang dalam kurun waktu setengah tahun, Denny sudah mampu membuat rumah sendiri. Dimas yang melihat kehidupan Denny sudah berubah dan usahanya berkembang pesat. Waktu itu Dimas sempat mampir ke rumah Denny untuk mengetahui bagaimana kabarnya dan tentang kesuksesannya. Tapi ada satu kejanggalan yang dilihat oleh Dimas, yaitu tentang Dewi, istrinya Denny. Dari raut wajah istrinya Denny ini seakan-akan dalam keadaan dirundung kesedihan. Waktu itu Dimas pun menanyakan, "Kamu kenapa Mbak Dewi? Kok sepertinya lemas sekali?" tanya Dimas kepada istrinya Denny. "Saya itu kepingin punya momongan, tapi masih trauma sama keguguran kemarin." Setelah Dewi mengucapkan kalimat itu, Denny muncul dari dalam kamar. "Iya Dim, Dewi ini masih teringat masalah kemarin yang membuat istriku sempat jatuh sakit. Keinginan istriku itu kepingin punya momongan lagi. Tapi setengah tahun ini belum juga ada tanda-tanda kehamilan," potong Denny sambil menghampiri istrinya. "Bukannya kejadian itu sudah lama terjadi?" tanya Dimas. "Istri saya sudah kelima 3 kalinya mengalami keguguran Dim," jelas Denny. "Innalillahi, sabar ya Mbak. Mungkin belum rezekinya, jadi tidak usah dipikir terlalu keras. Nanti kalau memang sudah rezekinya pasti diberi momongan kok Mbak," ujar Dimas menenangkan. "Saya masih ingat benar bagaimana saya menjaga dan merawat kandungan saya sampai dirawat di rumah sakit beberapa kali. Tapi baru beberapa hari di rumah justru malah mengalami keguguran. Bukan hanya 1 kali saya keguguran, tapi sudah ketiga kalinya saya keguguran. Setiap saya keguguran itu, awalnya saya mimpi perut saya seakan-akan ada yang meremas-remas. Lutut saya juga sangat sakit sekali. Esok paginya kondisi kaki saya berlumuran darah, dan saya akhirnya dibawa ke puskesmas dengan tangisan kesakitan. Sampai di puskesmas, dinyatakan kalau saya mengalami keguguran, dan itu membuat saya benar-benar sangat terpuruk. Harus kehilangan calon anak saya ketiga kalinya. Padahal saya tidak bekerja, istirahat juga cukup, makanan yang saya konsumsi pun bergizi. Tapi kenapa saya selalu keguguran?" Tangisan Dewi yang kembali pecah karena mengingat kejadian di mana dia mengalami keguguran.
Denny yang mencoba menenangkan istrinya yang terisak dan membawanya ke kamar diikuti oleh Dimas. Dimas pun teringat akan kelakuan Denny yang melakukan pesugihan bayi bajang dan mengakibatkan istrinya sedikit depresi atas kejadian keguguran itu. "Apa kamu sayang sama istrimu? Apa kamu tidak menyesal?" tanya Dimas. "Sebenarnya saya itu menyesal, tapi saya harus mau bagaimana lagi? Istriku sudah seperti itu," jawab Denny. "Lah terus kamu masih melakukan ritual pesugihan itu tidak?" tanya Dimas lagi. "Ya masih, setiap bulan di hari tertentu saya pasti melakukan ritual pesugihan itu. Dan saya harus membawa berbagai sesaji ke rumah sang dukun, mulai dari ayam cemani, kembang tujuh rupa, kemenyan, dupa, dan sebagainya. Untuk melakukan pesugihan, saya pamitan kepada istri saya dengan alasan pergi ke pasar untuk berbelanja. Tapi sebenarnya saya itu pergi ke salah satu tempat angker untuk melakukan ritual. Setiap bulan saya harus berbohong kepada istri saya, Dim," keluh Denny. Dimas pun menyarankan agar Denny ini berhenti untuk melakukan ritual demi keadaan istrinya. Sampai singkat ceritanya yang dialami Denny semenjak dia tidak datang ke dukun, tidak memberikan sesaji lewat dukunnya, justru yang dialami Denny terutama istrinya itu semakin menjadi-jadi. Istrinya Denny mengalami kejadian yang benar-benar membuat Denny merasa sangat terpukul dengan keadaan istrinya yang seperti orang yang terkena gangguan mental. Sampai istrinya ini sangat sulit diatur, sudah seperti orang gila. Terkadang menangis, meronta-ronta, terkadang hanya terdiam diri di kamar sampai satu waktu istrinya Denny ini jatuh di kamar mandi yang membuat kepalanya terbentur dan mengeluarkan banyak darah. Sampai dibawa ke rumah sakit, tapi keadaan istrinya Denny yang dirawat selama 3 hari tidak ada perkembangan. Dan pada akhirnya istrinya Denny pun meninggal dunia. Dimas yang mendengar kabar kalau istrinya Denny ini meninggal dunia, dia langsung bergegas untuk pulang. Dimas yang datang dari kota itu langsung ke rumahnya Denny, tapi istrinya Denny sudah dimakamkan. Doa Yasin itu dilakukan di rumahnya Denny. Setelah meninggalnya Dewi, keadaan Denny hari ke hari itu justru malah semakin memburuk. Denny yang tadinya pedagang keliling dari satu kampung ke kampung yang lain, pekerjaan itu sudah tidak lagi dilakukan oleh Denny. Denny teringat akan istrinya, teringat tentang anak yang dikandung istrinya yang dijadikan tumbal. Ini keadaan Denny yang waktu itu sudah menjadi orang yang cukup berada dengan keadaan itu tidak membuat Denny bahagia. Dimas yang sesekali pulang kampung untuk melihat keadaan Denny yang benar-benar sudah kacau. Hidup sendiri sementara keluarganya yang jauh jarang menjenguk Denny, yang membuat Dimas berinisiatif mengabarkan kepada keluarganya Denny kalau keadaan Denny yang sudah kacau dan mengalami gangguan mental seperti istrinya dulu. Keluarganya Denny yang mendapat kabar dari Dimas sempat terkejut. Karena sebab apa Denny bisa seperti itu? Apa karena ditinggalkan oleh istrinya? Dimas akhirnya bercerita kalau sebab musabab itu semua karena ulah Denny sendiri. Berawal dari istrinya yang keguguran dan calon anaknya yang dijadikan tumbal pesugihannya. Dan yang kedua, istrinya juga meninggal akibat dijadikan tumbal oleh sesembahnya Denny. Denny yang membuka usaha dengan bantuan dukun dengan ritual pesugihan, yaitu pesugihan bayi bajang, yang dimana setiap istrinya ini mengandung pasti akan keguguran. Pesugihan yang dilakukan Denny juga berdampak pada dirinya sendiri yang mengalami gangguan mental. Karena ritual pesugihan itu tidak dilakukan lagi oleh Denny,
itu membuat sesembahannya tidak terima. Semenjak Denny diurus oleh keluarganya, Dimas yang masih bekerja di luar kota sebagai kuli bangunan sekitar 1 tahun lebih, Dimas yang tidak pulang kampung lagi mendapatkan kabar kalau Denny itu sudah meninggal dunia. Tapi waktu itu Dimas tidak pulang kampung karena di mana Denny ini meninggal dia tidak dikabari oleh keluarganya Denny. Dimas tidak tahu apa sebab musababnya, tapi semua itu tidak lepas dari persekutuan yang dilakukan oleh diri sendiri kepada dukun yang sudah membantunya mendapatkan pesugihan bayi bajang. Wallahu alam bisawab. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi buruknya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.